Oke guys, pertanyaan kedua. Di mana Abi mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda Abi orang Muslim? Pertanyaan ketiga, apa yang mendasari Abi memeluk agama Islam? Yang mendasari sih sebenarnya Mana buktinya guys? Coba menyebut. mendasari saya untuk meluk agama Islam itu yang pertama itu karena Islam itu menurut saya lembut, semua mulai dari tidur, bangun, makan, semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah tertuang semua di Al-Quran, dan hanya Islam yang bisa seperti itu. Oke, guys, itu tadi itu yang aku kasih lihat tadi tuh nanti aku cantumkan di video yang terakhir ya guys, supaya kalian lihat juga bukti nyatanya. Oke guys, kita lanjut pertanyaan keempat. Ceritain dong ke teman-teman, ke Kak Bila yang di luar sana lagi nonton tentang kisah Abi mulai dari sebelum Islam sampai Abi masuk Islam. Dan ceritain dong tentang bidadari cantik Abi itu. Iya, terima kasih. Jadi awal saya pertama masuk Islam, sesuai yang anak saya sampaikan di awal, saya memeluk Islam itu sebenarnya 2005. Pada saat itu saya menikah dengan putri pujaan saya gitu. Namanya Hamdayani. Kami kenal di salah satu pusat pertokoan swalayan yang ada di MP. Itu kenal, dan alhamdulillah 2005 kami menikah. Kami dikaruniai seorang anak di 2005 juga itu. Jadi awal saya menikahi istri saya itu Hamdayani itu karena melihat karena bukan karena agamanya atau apanya, hanya karena suka sama suka. Setelah menikah itu saya sempat kebingungan juga karena saya sudah bersyahadat tapi tidak ada yang mengajar, jadi saya kembali ke agama saya semula, Kristen Protestan. Oh iya, kebetulan gereja saya itu Okumene, saya gereja Protestan Okumene di Maros, tepatnya di Mandai lah, di salah satu instansi pemerintah. Berjalan waktu 2010 itu baru kami mulai masalah demi masalah muncul. Di 2010 anak yang kedua kami lahir, itu banyak sekali permasalahan, mulai muncul permasalahan satu demi satu. Nggak tahu apa sebabnya, apakah karena pada saat itu memang agama saya juga tidak tahu pada saat itu karena masih Kristen. Di 2015 itu baru permasalahan yang lebih rewardnya sampai gawatnya itu mulai terasa di situ. Di situ saya sudah tidak pergi ke gereja, ke masjid juga tidak.
Pada saat 2015 itu saya tidak tahu apa sebabnya sampai saya lari dari rumah, dari saya punya rumah di Goa, saya kembali ke orang tua. Saya tidak mengenal istri saya tidak mengenal anak-anak saya. Jadi sampai nanti hanya 4 bulan saja yang kami permasalahan yang luar biasa yang saya hadapi pada saat itu. Saya juga tidak tahu apa sebab kenapa sampai saya seperti itu. Setelah kami kembali setelah 4 bulan itu, saya baru sadar ternyata saya sudah jauh dari keluarga, sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan istri saya, meninggalkan 2 anak saya tanpa sebab dan permasalahannya. Alhamdulillah, setelah saya kembali ke rumah, istri saya memperkenalkan suatu bisnis. Saya juga tidak tahu itu bisnis apa. Saya kira bisnisnya kayak multi level. Setelah saya diperkenalkan dengan seorang pebisnis itu, namanya Pak Ansar. Saya diperkenalkan bisnisnya itu mesin kangen water. Akhir bulan 11 saya bergabung di bisnis itu, dan alhamdulillah karena saya memang orangnya seperti itu, membuktikan betul tidak ini bisnis multi level, ini bisnis bukan multi level atau bagaimana. Ternyata alhamdulillah 3 bulan berturut-turut pencapaian mesin saya luar biasa. Saya bisa tembus di angka 20 juta pada saat itu. Jadi saya terpikir, wah ternyata ini bisnis betul, bukan mainan, bukan multi level. Ada uangnya, kelihatan di saat kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Dan disitulah saya fokus. Saya mau mulai fokus di bisnis mesin kangen water itu. Tapi perasaan saya pada saat itu masih gelisah, masih bimbang. Bukan karena materinya, bukan apanya, karena saya merasa keyakinan saya masih, mau dibilang Kristen juga tidak, Islam juga tidak. Sudah tidak pernah pergi ke gereja, masjid apalagi. Ya alhamdulillah pada bulan Januari 2016 saya ikut di salah satu sekolah yang dibentuk dari KAT, Dr. Andika. Makasih Coach Dr. Andika yang luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau tentang bagaimana sih manajemen suatu bisnis, bagaimana kita ya banyak hal lah yang bisa saya dapat di Kangen Water, di KAT. Saya terima kasih bisa bergabung di Kangen Water KAT. Saya berterima kasih kepada Haji Jusman yang luar biasa, coach kami di Makassar. Saya juga terima kasih kepada Pak Hamdan yang coach kami sama Pak Ansar. Pokoknya semua KAT yang ada di Makassar terima kasih, dan kepada Dr. Andika dan tim KAT yang ada di Jakarta saya juga berterima kasih banyak. Dari situlah saya mengerti arti dari kehidupan sesungguhnya. Jadi berlanjut dari kegiatan kami yang ada di Jakarta,
2016 bulan 1 itu Dokter Andika memaparkan suatu bisnis yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Pada saat itu kami ditawarkan dengan Dokter Andika. Kebetulan saya dulu itu paling depan pas di belakang Dokter Andika pemaparannya, baku dekat dengan Dokter Andika pada saat itu. Yang saya herannya pada saat itu Dokter Andika itu hanya memaparkan suatu Ka'bah kepada kami. Kepada kami dia menawarkan bahwa tahun 2016 kita akan memberangkatkan berangkat haji dan umroh bagi anggota KAT yang mampu berbelanja closing mesin. Pada saat itu saya kurang tahu berapa mesin yang bisa di closingkan baru bisa ikut itu, atau tingkatannya dilihat dari tingkatan juga dan closingannya pada saat itu. Yang ya disitulah awal mulai saya dapat hidayah. Jadi yang saya juga heran, saya dapat hidayah itu suatu Ka'bah yang dipaparkan dengan Dokter Andika. Ya, saya sebagai manusia biasa dengan keterbatasan, kesombongan saya hanya melihat suatu Ka'bah. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba setelah saya melihat Ka'bah itu hanya sekian detik saja itu kayak seakan-akan ada yang keluar dari diri saya dan saya dibawa ke dalam Ka'bah itu. Jadi singkat cerita, setelah saya dibawa ke Ka'bah itu, saya juga kaget. Di dalam Ka'bah itu begitu banyak orang, jubah putih, jenggotnya juga bercahaya, muka bercahaya, semua bercahaya. Saya hanya bisa melihat jubahnya saja, orangnya mukanya tidak bisa dilihat, jenggotnya bisa saya lihat tapi dia kayak keemasan atau apa, pokoknya itu jenggot, bukan jenggot yang biasa saya lihat lah. Saya tidak tahu kenapa saya disebut nama saya. Di situ saya dipanggil, dihakimi. Ada satu orang yang menyebut nama saya dan saya disuruh saya ditelanjangi di situ dan saya dirajam. Saya hanya sempat melihat salah satu orang yang dia berdiri di ujung dekat pintu masuk Ka'bah. Dia membawa cambuknya itu kalau mau dibilang waduh luar biasa, panjang sekali. Saya enggak tahu, enggak bisa ditahu di mana ujungnya itu cambuk. Pada saat itu satu orang lain bilang rajam dia. Jadi saya dicambuk 3 kali. Tapi yang cambukan itu terasa dalam diri saya, di belakang saya ini. Saya bawa. Saya rasa saya dicambuk. Tapi saya tidak bisa berteriak. Saya hanya bilang, saya hanya begini saja. Dan itu hanya sekian detik saja seperti itu. Setelah saya sudah dicambuk, saya diseret. Dan hanya satu kata yang pada saat itu. Saya tanya, kenapa saya dicambuk? Dia bilang, kau mempermainkan suatu agama. Saya bilang, di mana saya mempermainkan suatu agama? Ya, mereka bilang, inilah nyata orang yang mempermainkan. Mau kemana dia sebenarnya? Ya, saya terima kasih dari situ. Saya terima kasih sekali. Saya diperkenalkan. Bukan dari bisnisnya saja, tapi dari keagamaannya. Di situ baru saya sadar. Setelah itu, setelah saya kembali dari
pertemuan itu saya pulang langsung karena kebetulan kita hanya kegiatan itu hanya 1 hari saja, jadi malamnya saya harus pulang karena besoknya saya harus kerja lagi kembali. Setelah saya pulang di bandara, itu teman-teman tanya, kenapa Pak Febri diam-diam saja? Terkadang saya mau menjawab, tapi kenapa mulut saya itu terkunci, tidak bisa berkata-kata. Begitu juga sampai saya di Makassar. Istri saya selalu tanya, kenapa Ki selalu diam? Saya bilang, enggak Ji. Dia bilang, ada apakah sebenarnya waktu kejadian, waktu kita di Jakarta, apa yang dipaparkan Dokter Andika, kenapa sampai kita bisa diam begini? Saya bilang, enggak Ji, hanya dipaparkan saja, suatu kabar saja, itu saya yang bisa mau bilang. Terkadang ini mulut mau mengucapkan tapi tidak bisa keluar. Dan itu memang betul-betul saya rasa sekali, saya bawa itu saya dirajam 3 kali di belakang saya itu, dan saya lihat di kaca memang ada tiga cambukan di belakang saya. Dan di situ saya menangis, selalu saya mengurung diri, saya minta ampun sama Allah, sampai suatu ketika di mana di 2016 di bulan Maret, kebetulan ada kegiatan lagi KAT. Pada saat itu ada kegiatan KAT yang dibawa dengan Kang Badri di tanggal 19-20 Maret. Kang Badri membawakan lagi bisnis di